Hadiah kejutan. Seorang pejabat ingin memberikan hadiah kejutan untuk ulang tahun istrinya. Dan malam itu dia menelpon Pak Ijo, supir pribadinya. "Pak Ijo, tolong jemput bapak sekarang di bandara ya." "Sekarang juga, Pak?" tanya Pak Ijo. "Iya, sekarang juga," jawab Pak pejabat. "Malam-malam begini?" tanya Pak Ijo lagi. "Iya, jangan banyak tanya, cepat jemput sekarang. Dan jangan kasih tahu ibu kalau bapak pulang malam ini juga," kata Pak pejabat. Pak Ijo pun segera bergegas menjemput majikannya di bandara. Saat perjalanan pulang, Pak pejabat bertanya kepada Pak Ijo, "Apa kamu menjalankan tugas yang saya berikan dengan baik, Jo?" "Ya jelas, Pak, dengan penuh tanggung jawab," jawab Pak Ijo. "Apakah selama saya pergi, kamu pernah melihat istri saya berselingkuh atau pergi dengan laki-laki lain?" tanya Pak pejabat lagi. "Tidak pernah, Pak. Setiap ibu pergi, dimanapun ibu pergi, saya selalu ada di sampingnya," jawab Pak Ijo. "Bagus, saya suka dengan pekerjaanmu," kata Pak pejabat. "Terima kasih, Pak," jawab Pak Ijo. "Karena kerja kamu bagus, saya ingin memberi kamu bonus. Kamu mulai besok pagi boleh libur selama 2 hari. Dan sekarang juga kamu boleh pulang. Karena malam ini saya ingin memberi hadiah kejutan untuk ulang tahun istri saya," kata Pak pejabat. Setelah Pak Ijo pulang, Pak pejabat bergegas masuk ke dalam rumah. Dia langsung menuju ke kamarnya. Di dalam kamar, dia melihat istrinya sedang tidur membelakanginya. Dengan perlahan, Pak pejabat mengguncang bahu istrinya. Tanpa menoleh dan tanpa membalikkan badan, istrinya berkata, Pak Ijo, udah dong, kan udah 4 kali, mosok mau lagi?" Bekas gigitan part 1. Saat mengikuti seleksi calon anggota Satuan Keamanan atau Satpam sebuah perumahan elit, Pak Ijo dan Parmin diminta untuk membuka baju. Peraturan di sini, setiap anggota keamanan tidak boleh memiliki tato, kata Pak Dan Ramil yang bertugas menyeleksi calon anggota Satuan Keamanan. "Kamu, siapa namamu?" tanya komandan sambil menunjuk ke salah satu calon anggota Satuan Keamanan. "Siap Dan, nama saya Parmin Dan," jawab Parmin. "Itu yang ada di dadamu bekas tato atau tanda lahir?" tanya Pak Komandan lagi. "Siap Dan, ini bukan tato dan juga bukan tanda lahir," jawab Parmin. "Lalu di dadamu itu tanda apa?" tanya Pak Komandan lagi. "Siap Dan, ini tanda gigitan istri saya Dan," jawab Parmin. "Wah, istrimu buas juga ya," kata Pak Komandan. "Siap Dan, buas dan ganas Dan," jawab Parmin. "Kalau kamu, siapa namamu?" tanya Pak Komandan sambil menunjuk ke arah Pak Ijo yang berdiri di sebelah Parmin. "Siap Dan, nama saya Pak Ijo Dan, saya temannya Parmin Dan," jawab Pak Ijo. "Itu di dadamu juga ada bekas gigitan. Istrimu buas juga ya?" tanya Pak Komandan. "Siap Dan, ini bukan bekas gigitan istri saya Dan," jawab Pak Ijo. "Bekas digigit kucing?" tanya Pak Komandan lagi. "Siap Dan, bukan Dan," jawab Pak Ijo. "Lalu digigit apa dong?" tanya Pak Komandan. "Siap Dan, ini juga tanda bekas gigitan istri Parmin Dan." Bekas gigitan part 2. Hari Minggu, kampung Pak Ijo dihebohkan oleh penemuan sesosok mayat wanita tanpa identitas. "Apakah ada yang mengenali mayat wanita ini, Pak?" bertanya Pak Kapolsek kepada Pak Kepala Desa yang saat itu ada di TKP. "Sulit dipastikan, Pak, karena wajah mayat ini sudah rusak," jawab Pak Kepala Desa. "Sepertinya mayat ini adalah korban penganiayaan karena mukanya rusak akibat tersiram cairan semacam air keras," berkata Pak Kapolsek lagi. "Tapi melihat bentuk tubuhnya dan gaya rambutnya, sebagian warga menduga bahwa itu adalah mayat Mbak Deno, warga kami, Pak," jawab Pak Kepala Desa. "Kalau begitu, suruh anggota keluarganya kemari untuk mengenali ciri-ciri mayat tersebut," suruh Pak Kapolsek. Sesaat kemudian datanglah Jito, suami Deno. Begitu melihat mayat itu, Jito langsung menghambur dan menangis meraung-raung. "Istriku, kenapa kamu meninggalkan aku? Kamu kan sudah berjanji kita akan sama-sama melunasi semua hutang-hutang kita." Melihat kejadian memilukan itu, Pak Ijo yang saat itu ada di TKP mendekati Jito yang masih tetangga dekatnya dan juga sahabat waktu masih muda. "Sudahlah Jito, tenangkan pikiranmu, jangan kalap seperti itu," berkata Pak Ijo sambil mengguncang bahu Jito.
Kamu gimana? Istriku meninggal kok aku nggak boleh nangis. Cito masih meraung-raung. Aku bilang tenangkan dulu pikiranmu. Mayat ini bukan mayat istrimu, berkata Paijo. Apa? Kamu yakin ini bukan mayat istriku? Bertanya Cito sambil mengusap air matanya. Iya, aku yakin 100% ini bukan mayat istrimu. Kalau ini mayat istrimu, seharusnya ada tanda di bawah ketiak kirinya, kata Paijo mencoba meyakinkan Cito. Hah? Tanda apa? Tanya Cito. Tanda bekas gigitan, jawab Paijo. Bagaimana kamu yakin? Kapan kamu lihat tanda itu? Tanya Cito. Bagaimana aku nggak yakin? Kemarin malam aku sendiri yang membuat tanda itu. CD Part 1. Buminah adalah ibu mertua Paijo. Orangnya masih kelihatan cantik dan bodinya pun masih terlihat seksi. Meskipun terbilang usianya sudah tua. Itu semua karena Buminah pandai merawat tubuhnya dan rajin meminum jamu sari ngapret. Sudah 3 minggu ini Buminah tinggal di rumah Paijo. Dan rumah Paijo pun tampak lebih ramai dan lebih meriah karena kehadiran mertua Paijo itu. Tapi pagi ini tampak istri Paijo sedang uring-uringan. Sambil ngomel-ngomel, dia mengeluarkan seluruh isi lemari pakaiannya. Melihat hal itu, Paijo pun bertanya, kamu ini kenapa? Ngomel-ngomel sambil ngeluarin semua baju, mau minggat? Celana dalamku hilang, Mas, jawab istri Paijo. Lawang celana dalam hilang kok sampai ribut begitu? Beli lagi kan bisa, kata Paijo. Yang hilang bukan cuma 1, Mas, tapi 7, sahut istri Paijo. Hah? 7? Banyak banget. Kamu salah naruh kali. Dicari lagi yang benar. Ya sudah, aku mau berangkat kerja. Sudah kesiangan ini, berkata Paijo sambil melangkah pergi. Setelah Paijo pergi, datang Buminah mertua Paijo menghampiri istri Paijo. Ada apa sih pagi-pagi kok sudah pada ribut? Tanya Buminah sambil menghampiri putrinya. Ini Bu, celana dalamku pada hilang, jawab istri Paijo. Dicari dulu yang teliti, kata Buminah mencoba menenangkan putrinya. Sudah Bu. Atau jangan-jangan ibu yang minjem tapi lupa balikin, tanya istri Paijo menuduh ibunya. Hus, ngawur kamu. Selama tinggal di sini, ibu nggak pernah pakai daleman, kata Buminah. Hah? Gak pakai daleman? Memang enak? Tanya istri Paijo. Ya sebenarnya nggak enak sih, tapi gimana lagi? Nak Paijo lebih suka begitu, katanya biar gampang dan nggak bikin ribet. CD Part 2. Inem adalah pembantu di rumah Paijo. Pagi ini Inem mendapat kabar bahwa ayahnya sakit keras dan Inem berniat pulang kampung untuk menjenguk ayahnya itu. Selesai mandi dan ganti baju, Inem bergegas keluar kamar untuk minta izin kepada majikannya. Saat hendak mengetuk pintu kamar majikannya, Inem mendengar di dalam kamar Paijo dan istrinya sedang ribut-ribut. Saat itu Inem mendengar istri Paijo berkata, sudah Mas, ngaku saja, sudah ada buktinya. Celana dalam wanita ini aku temukan di atas tumpukan pakaianmu, dan ini bukan celana dalamku. Pasti ini milik selingkuhanmu, benar kan? Mendengar itu, Inem membatalkan niatnya mengetuk pintu kamar majikannya. Dengan wajah ketakutan, Inem kembali ke kamarnya. Sementara itu, di kamar Paijo, Paijo sedang membantah perkataan istrinya. Kamu itu Mboya jangan asal tuduh saja. Bisa saja itu punya si Inem yang ketukar sama punyamu saat menjemur pakaian. Oh iya ya Mas, kok aku nggak berpikir sampai ke situ ya? Jawab istri Paijo. Kamu itu memang sukanya curiga dan selalu berprasangka buruk, berkata Paijo. Iya maaf Mas, namanya juga sayang, jawab istri Paijo. Ya sudah, aku mau pergi berangkat kerja dulu, tukas Paijo sembari keluar kamar. Setelah Paijo pergi, istri Paijo mendatangi kamar Inem. Lalu dia bertanya, Inem, apa benar celana dalam ini milikmu? Mengira majikannya sudah tahu tentang perbuatannya, dengan ketakutan Inem menjawab, maaf Nyonya, terakhir kali Tuan masuk kamar saya, Tuan terlalu buru-buru sehingga dia salah pakai. Yang dia pakai punya saya, sedangkan punya Tuan ketinggalan di kamar saya.